Jumat 13 November 2020, Dede kembali mengikuti rangkaian sidang atas kasus pelanggaran kampanye yang menjeratnya. Diketahui Dede dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye dengan mengiming-imingi masyarakat dengan uang agar memilih paslon 01. Atas perbuatannya itu, Dede dituntut hukuman 36 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Dede Andi Bahrunsyah mengatakan, bukan hanya Dede yang harusnya menjadi tersangka, sebab mencuat juga nama Darman dalam kasus tersebut, namun Darman tak bisa ditemui saat Dede tertangkap. Ia juga berharap Dede segera dibebaskan, sebab menurutnya Dede hanyalah korban dalam kasus tersebut. Saat disinggung mengenai pengajuan banding, Andi Bahrunsyah mengatakan masih menunggu 2 tahapan lagi, yakni tahapan pledoi dan putusan. Penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan pledoi minggu hari Senin. Ya, kalau kami sih menginginkan yang jelas sebagaimana dari awal. Saya nggak tahu teman-teman wartawan kemarin ya, apakah ada disebut nama Darman, saya nggak tahu juga ya. Dari awal kami melihat ini perkara ini paksakan, ya. Karena ada nama Darman yang sampai sekarang juga tidak, ya kan biasa lah di sini ya. Saya beberapa kali mengalami perkara sebelum-sebelumnya juga ada. Pada saat saksi kita butuhkan, tahu-tahu menghilang. Ya, pada saat sudah selesai perkara disidangkan, saksi baru ada. Pak Dede terdakwa, tapi ada di dalam istilah itu yang membuat yang melakukan yang menyuruh melakukan, ya, itu adalah saudara Darman. Kan, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami sebagai tim kuasa hukum. Kenapa dari awal kemarin pada saat penyidikan kok ini tidak dikejar seorang namanya Darman gitu kan? Ada apa ini? Mohon maaf. Ya harapan kami sebagaimana dari awal kami pengennya Pak Dede ini dibebaskan. Karena beliau hanya seorang masyarakat awam yang lugu, yang tidak tahu apa-apa yang tidak tahu apa-apa, dijadikan korban dalam hal ini. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Tanjung Redep Iwayan Edi Kurniawan mengatakan, permasalahan yang terungkap melalui persidangan tersebut sudah dimuat dalam berita acara. Selanjutnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan. Sidang selanjutnya akan diadakan Senin mendatang. Baik. Jadi agenda hari ini seperti apa yang sudah diisi di court calendar adalah tuntutan dari penuntut umum. Nah, sidang terakhir kemarin malam, kalau nggak salah sampai jam 10, disepakati hari ini akan sidang sore. Untuk memberikan kesempatan jaksa membacakan tuntutannya. Jadi tadi tuntutan itu sudah dibacakan nih. Nah, setelah membacakan tuntutan, nanti akan diberikan kesempatan gantian ke penasihat hukumnya berikutnya. Nah, karena besok kan sudah bukan hari kerja, nah, jadi nanti akan dilanjutkan Senin untuk memberikan entah itu bentuknya pembelaan atau bentuknya permohonan. Nah, namanya pledoi dari penasihat hukum. Baik terkait substansi dari perkara itu tidak dapat diinformasikan terhadap pihak di luar yang berperkara. Jadi apa yang menjadi permasalahan, apa yang terungkap dalam persidangan, nah itu sudah dicatat secara tertulis di berita acara oleh panitera pengganti. Nah, nanti akan ditulis dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi itu tidak boleh dikomentari selama proses sidang berlangsung. Nah, nanti setelah adanya putusan tersebut kan bisa dibaca secara menyeluruh, apa-apa saja yang muncul dari keterangan saksi, bukti surat, fakta-fakta persidangan seperti apa, nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah nanti terbukti, apakah nanti tidak terbukti, atau bagaimana putusannya. Jadi kesana. Dewi, Kaltim Tara TV, melaporkan.